Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pengantar ilmu hukum atau PIH, yaitu tentang sumber hukum. Oke, sumber hukum. Oke. Sebelum ngomongin sumber hukum, maka sebetulnya perlu diketahui dulu tentang tiga dasar kekuatan berlakunya hukum atau peraturan perundang-undangan, yaitu kekuatan berlaku yuridis yang pertama, yang kedua berlaku sosiologis, yang ketiga berlaku secara filosofis. Nah, ketiga syarat tadi, yuridis, sosiologis, filosofis, itu merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan nanti akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas dari hukum itu sendiri. Nah, dasar kekuatan berlaku yuridis, yang pertama kita bahas yang yuridis dulu ya. Itu biasanya berkaitan dengan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan atau dalam arti luas oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jadi peraturan perundang-undangan itu memang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur gitu. Terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat. Nah, ini kan kita lagi ngomongin yuridis nih. Kemudian si aturan tersebut mengikuti tata cara tertentu seperti pengumuman di lembar negara, mendapat persetujuan dari DPR dan seterusnya. Kemudian tentu peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya bikin peraturan yang lebih rendah tapi bertentangan dengan yang lebih tinggi. Makanya suka ada judicial review karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau undang-undang dasar gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan sosiologis, maka itu berbicara tentang pencerminan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu, atau apakah hukum itu dibutuhkan oleh masyarakat, apakah peraturan perundang-undangan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sekarang butuh nggak sih undang-undang omnibus law misalnya, masyarakat butuh nggak sih undang-undang terorisme, masyarakat butuh nggak sih undang-undang asisten rumah tangga, undang-undang ormas gitu, KUHP, RUU PKS gitu. Jadi secara sosiologis itu dilihat dari pencerminan kenyataan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu yang akan diundangkan itu gitu. Kemudian yang filosofis, nah ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu sendiri, yaitu apa yang menjadi cita hukum atau reh ide atau apa yang mereka harapkan dari hukum. Misalnya menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian dan seterusnya dan lain sebagainya. Jadi cita hukum, reh ide. Nah, itu kekuatan berlakunya hukum apabila dilihat dari segi filosofis. Nah, menurut Prof. Cip atau Sacipto Raharjo, ada 4 karakteristik hukum yang baik agar diterima oleh masyarakat. Tadi kan dari kekuatan berlakunya itu bisa dilihat ya, hukum itu secara yuridis bener nggak sih dia cara pembuatannya? Kok bener? Sorry, secara yuridis betul nggak cara pembuatannya? Makanya ada yang bilang ya ini cacat formal gitu, ini apa? Nah, ini secara yuridis betul nggak? Sesuai norma nggak? Sesuai aturan nggak? Kemudian yang sosiologis, dibutuhkan nggak sih oleh masyarakat? Bisa diterima nggak sih oleh masyarakat? Masyarakat butuh nggak sih undang-undang ini? Ada nggak loh undang-undang yang pada saat diundangkan itu masyarakat nggak butuh, apa sih undang-undang apa sih gitu, sampai akhirnya dia nggak berlaku, nggak memiliki kekuatan mengikat, kekuatan berlaku bagi masyarakat karena secara sosiologis tidak dibutuhkan, masyarakat tidak membutuhkan itu, sehingga
kemudian dilakukan perubahan terhadap undang-undang itu, baru diberlakukan lagi gitu dengan undang-undang yang baru, dengan nomor yang baru, tahun yang baru, dengan syarat-syarat yuridis yang sesuai, akhirnya mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang filosofis tadi, cita hukum, res ide. Hukum itu memang untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situ bisa dilihat sebetulnya ada 4 karakteristik hukum menurut Satcipto Harjo. Yang pertama adalah bersifat terbuka. Yang kedua, dia memberitahu terlebih dahulu. Makanya suka ada sosialisasi kan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini, sosialisasi undang-undang ini gitu. Harus ada sosialisasi dulu dong biar kita tahu, masa kita ujung-ujung dihukum padahal kita belum tahu kalau udah ada undang-undang A misalnya atau undang-undang B. Kemudian tujuannya jelas. Nah, tujuannya harus jelas nih, untuk apa nih? Ada dibuat undang-undang ini untuk apa gitu. Dan biasanya undang-undang itu untuk mengatasi kegoncangan ataupun kegaduhan gitu ya. Belum ada undang-undang terorisme tapi udah gaduh, udah ada korban, udah ada pelaku dan sebagainya, maka perlu dibuat undang-undang terorisme gitu. Nah, sebetulnya istilah sumber hukum ini ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli. Jadi kalau ditanyain apa sih sebetulnya sumber hukum itu gitu ya. Salah satu ahli yang memberikan pendapat tentang sumber hukum adalah Sudikno Mertokusumo gitu. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum itu sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak Tuhan, akal, manusia, jiwa bangsa. Jadi sesuatu yang merupakan permulaan hukum, ya namanya sumber ya, permulaan hukum. Nah, menunjuk sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan yang sekarang berlaku, gitu. Jadi sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Kemudian masih menurut Sudikno, sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen-dokumen, undang-undang, batu bertulis, daun lontar, apapun itu dan lain sebagainya yang merupakan sumber dari mana hukum itu dapat diketahui. Nah, itu sumber hukum. Kemudian sumber hukum juga sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Gitu. Nah, itu menurut Sudikno. Sumber hukum menurut Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Bagirmanan memiliki pandangan yang berbeda dengan Kansil. Sumber hukum menurut Bagirmanan adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Jadi sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat. Gitu. Yang dimaksud segala sesuatu itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum itu ditemukan, atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Ringkasnya, sumber hukum adalah asal mula hukum. Asal mula hukum. Itu menurut Bagirmanan. Oke, jadi hukum itu berkaitan dengan kepastian. Hukum itu hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Dan masalah kepastian hukum itu berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal.
Sumber hukum secara umum ada dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu berkaitan dengan isi kaidah hukum. Jadi kaidah hukum yang mengikat setiap orang, isinya itu disebut sumber hukum material gitu. Jadi sumber hukum material itu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan ataupun kaidah. Nah, itu isinya itu bisa berasal dari perasaan hukum masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, sosial, politik, politik hukum, perkembangan hukum internasional, adat istiadat, kebiasaan, geografis, pengaruh keputusan hakim, fenomena kejahatan, dan lain-lain gitu. Nah, itu sumber hukum material berkaitan dengan isi dari kaidah hukum. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini berkaitan dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Jadi sumber hukum formil ini merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati oleh masyarakat. Setidaknya ada 5 bentuk. Yang pertama adalah undang-undang. Udah paham lah ya, undang-undang. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Ketiga, traktat atau perjanjian internasional. 4, putusan hakim atau jurisprudensi. 5, doktrin. Nah, undang-undang ini kan yang berlaku ya, undang-undangnya harus yang tadi saya sampaikan, secara yuridis dia sesuai dengan norma-norma, diberlakukannya itu ada lembaran negara dan sebagainya, undang-undang tidak berlaku surut, ada syarat-syarat pemberlakuan perundang-undangan dan lain-lain. Yang kedua, kebiasaan ataupun adat istiadat ini yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini biasanya untuk berlaku itu harus diratifikasi dulu oleh negara Indonesia misalnya, supaya bisa berlaku di Indonesia. Kemudian jurisprudensi atau putusan hakim ini merupakan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kemudian dijadikan rujukan oleh hakim yang lain gitu, sehingga itu bisa disebut jurisprudensi. Kemudian doktrin ini pendapat para tokoh atau para pakar yang terkemuka dan diakui keilmuannya gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan contohnya Sacipto Raharjo gitu. Jadi hakim boleh mengambil pendapat-pendapat doktrin untuk pertimbangan di dalam putusan. Oke, sekian materi PIH kali ini terkait dengan sumber hukum, baik itu pengertian maupun jenis atau bentuk dari sumber hukum itu sendiri. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.